GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu perkemahan. Dan rencananya kali ini kita gak ngeplog dulu ke hutan teman-teman. Dikarenakan rencana agenda hari ini atau konten hari ini adalah saya akan mengisi salah satu acara bersama Big Adventure teman-teman. Tentunya nanti akan diisi dengan camping ceria dan ada edukasinya juga teman-teman. Dan tentunya kita akan berkemah di sini, kita akan bermalam di sini, dan yang paling utamanya adalah kita seru-seruan teman-teman. Seperti apa untuk keseruan video kali ini? Ikuti terus sahabat alam. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di lokasi dan sebetulnya kita datang lebih awal dengan teman-teman yang lain yang di sini juga sudah ada beberapa tenda yang didirikan tuh. Nah ini juga kebetulan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari mana Kang? Dari Bekasi Bang. Dari Bekasi dengan siapa? Dengan Herman. Oh Bang Herman tuh ini. Halo. Peserta dari Bekasi teman-teman. Oh itu juga sudah ada. Sini dulu Bang. Ya siap-siap Bang. Assalamualaikum. Apa nama kudu juga? Damang. Alhamdulillah sehat. Pasti di mana itu? Subang. Di Subang ya. Nah ini juga dari Subang teman-teman. Jadi sama-sama dari daerah belah itu lah pokoknya. Sunda lah. Oke, 2 orang Kang? Ya. 2 orang. Oke. Nah ini juga ada. Tapi ini mah kayaknya belum ada orangnya ya? Ya, itu anonim. Oh. Disewakan. Kalau ini juga belum ada ya. Nah, teman-teman, jadi rencananya kita akan bermalam di sini, kita akan kemah di sini tentunya nanti dengan edukasi-edukasi yang akan saya suguhkan di acara camping ceria ini, teman-teman. Ikuti terus sahabat alam. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Nah, tenda sudah selesai. Tinggal kita santai dulu sambil menunggu teman-teman yang lainnya, teman-teman. Ada yang dapat speaker ini gak? Gak ada ya? Nah bisa nih hubungin dari Sabana Timur, IG-nya Sabana Timur. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make
Boleh. So, yang mau ngambil diambil aja. Udah di berapa? 033, gak apa-apa ya, namanya 022 dulu. Oke kakak, makasih. Oke. Sama traumanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kemarin sempat tanya di WhatsApp, termasuk kontak person juga. Perkenalkan, ini Bang Agung, wakil ketua. Ada tenda nggak bisa dimakan. Kamu tahu bukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulufi dari Bandung Barat. Udah Persib. Satu. Kalau tenda lama-lama tuh. Udah digini-gini ntar. Diambil champion. Waduh. Wah. Ngaku. Bismillah. Oke, biar semangat nih. Saya selingit. Disampaikan oleh Kak Mulfi. Baginya kepada Kak Mulfi Channel saya. Nanti bisa dibukalah channelnya Sahabat Alam. Jadi di situ semuanya memperkenalkan bukan hanya alam yang ada di sekitar saya, kita saja, tetapi bagaimana ketika kita menangani gigitan-gigitan ular berbisa, hewan-hewan berbisa, binatang-binatang berbisa, dan lain sebagainya. Oke, sebetulnya ini hanya beberapa saja hewan yang saya bawa, karena memang kalau dibawa semuanya nggak akan muat. Mungkin mohon maaf, di sini ada yang sudah pernah tergigit oleh ular berbisa, terutama di daerah Banten, karena jujur banyak banget relawan-relawan saya yang tergigit sama ular tanah di daerah Banten. Banyak kan ya? Ya, ular gibug kan? Nah, jadi iya, apakah memang tidak ada yang pernah digigit? Ada yang pernah digigit, maksudnya ada yang pernah digigit sama ular di sini? Nah, buaya betina. Hah? Tidak ada, orai kadut. Tidak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Jadi sebetulnya dari beberapa gigitan ini sebetulnya saya baru ada sekitar 2 bulan pasca tergigit oleh ular berbisa tinggi, dan alhasil kuku saya ini tidak tumbuh-tumbuh, beda dengan yang tangan kanan. Sebetulnya untuk tergigit ular jenis ini saya itu udah ada 4 kali, cuma ini yang terakhir yang lebih parah. Nanti untuk lebih jelasnya amanah bohong kagegel ente tergigit enggak, nanti bisa dicek secara langsung. Kalau belum percaya bagaimana efeknya, nanti akan saya share di grup. Lalu bagaimana efek-efek secara realnya, bukan hanya secara teorinya, itu bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu cek di grup. Nanti mungkin akan saya share juga sedikit pengetahuannya. Oleh ular berbisa itu bisa selamat dan bisa tidak sampai masuk ke fase sistemik atau masuk ke fase yang parah apabila cara penanganannya itu tepat, Bapak Ibu. Dan itu sudah saya buktikan. Nah, terus 2016 ya WHO sudah menerapkan sistem imobilisasi, dan alhasil semuanya bukan semuanya ya, sudah rata-rata kasus gigitan ular berbisa itu alhamdulillah bisa terselamat. Tiga untuk ular gibug atau kalau Selesmarodostoma yang tadi ada di daerah Banten yang banyak banget kasusnya. Jadi hanya mengcover 3 ular tersebut saja. Selebihnya ketika tergigit oleh ular tersebut itu tidak ada antibisa lain. Maka kenapa banyak orang yang tergigit oleh ular berbisa terus tidak terselamatkan? Karena memang tidak tahu cara penanganannya seperti apa. Dan memang ketika ke rumah sakit pun belum tentu ada antibisanya. Nah gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang mungkin simpel, tapi mungkin ketika ada tetangga atau teman dekat kita tergigit oleh ular berbisa, jadi kalau kita tahu cara penanganannya seperti apa, insya Allah itu bisa selamat. Nah seperti itu. Jadi ada antibisa itu, tidak semua jenis ular yang ada di Indonesia itu ada antibisanya.
karena salah penanganan. Di kampung masih ada penanganan seperti di tourniquet atau diikat dengan kencang. Yang kedua ada juga yang disedot. Yang ketiga ada juga yang diturih atau yang dibelah terus dikeluarkan darahnya. Dah itu salah. Itu adalah yang disalahkan oleh WHO, karena sejatinya penyebaran bisa ular itu bukan melalui darah, tetapi melalui kelenjar getah bening, yang artinya ketika kita banyak pergerakan ketika tergigit oleh ular berbisa, maka akan semakin cepat si bisa ular tersebut itu menyebar ke dalam tubuh kita. Nah, jadi itu adalah metode yang harus dihilangkan, seperti diikat, dihisap dan lain sebagainya. Nanti ada efeknya yang akan saya tunjukkan, nanti mungkin di share di grup, bagaimana efek yang ditangani secara tepat, bagaimana efek yang ditangani secara tadi yang disedot, diikat dan lain-lain, itu efeknya akan berbeda, bahkan sampai ke pembusukan atau nekrosis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi simple, ketika tergigit oleh ular berbisa jangan banyak bergerak, tetapi ingat ya, itu hanya penanganan awal saja untuk meminimalisir ke fase sistemik, karena fase sistemik itu maksudnya sudah ke fase yang parah. Gejalanya bisa seperti muntah darah, kencing darah, muntah-muntahnya ada keluar darah pokoknya, terus ada luka semacam bakar, luka bakar melepuh. Nah, itu sudah masuk ke dalam fase sistemik. Tetapi kalau fase lokal hanya muntah-muntah saja, terus hanya pembengkakan biasa saja, itu fase lokal. Lalu bagaimana yang harus dilakukan ketika misalnya setelah dimobilisasi ini? Pantau selama 48 jam. Kalau misalnya setelah diimobilisasi ini nih, kan ini udah dibawa ke rumah, misalnya udah 48 jam dicek, terus tidak ada tanda-tanda yang tadi, tidak ada muntah darah, tidak ada tanda-tanda melepuh di kulit, terus tidak ada pendarahan terus keluar dari area gigitan, berarti itu aman, hanya fase lokal, dan itu tidak membutuhkan anti bisa ular. Nah, kadang-kadang kan orang nggak usah ke rumah sakit, pergi aja ke rumah sakit, karena ada yang kasus seperti ini, mungkin ini tidak di-up ke publik gitu ya Bapak Ibu, tergigitnya sama ular viper yang saya bawa ini, tetapi ketika di rumah sakit, katanya di antara Bapak Ibu ada nanti yang misalnya amit-amit gitu ya tergigit dan lain sebagainya, nanti bisa hubungi saya, dan nanti akan saya coba hubungkan lagi ke dokter Tri Maharani, dokter yang memang khusus di benahi oleh WHO. Nah, kadang orang itu menganggap katanya ada ular yang suka matok ubun-ubun, jadi beneran tuh. Nah, ada cina ular hijau yang suka matok ubun-ubun, apakah itu berbahaya atau tidak? Sebetulnya itu lebih ke jenis ularnya bukan ular berbisa tinggi. Sebetulnya itu ada jenis ular hijau yang memang tidak berbisa. Karena ular hijau itu kan ada beberapa jenis juga, ada piton juga yang warna hijau kan ada, yang dari Papua. Terus yang tadi ular pucuk juga ada, terus ada ular juga yang ekornya warna merah. Nah, itu yang paling berbisa. Ya, ini ularnya yang saya bawa, cos. Nah, ini adalah ular Trimeresurus albolabris, ular hijau ekor merah yang saya rescue, yang saya amankan dari perkampungan warga, karena ini banyak banget terdapat di daerah kita juga, dan kebanyakan yang tergigit itu orang-orang yang suka pergi ke kebun, dan tidak menutup kemungkinan juga karena dia jago berkamuflase, dia berada di semak-semak dan suka berada di tempat-tempat lembab seperti ini. Ada juga sih kerabatnya Trimeresurus punisius atau viper tanah. Makanya besok kalau yang berani tuh door press teh mendingken suruh ini dulu, harus berani ini dulu, begitu panitia ya harusnya ya. Nanti baru dikasih tuh kata panitia juga. Tapi ini aman. Ular ini sudah sering saya bawa kemana-mana karena paling aman, paling jinak, dan paling gak rewel gitu, gak pernah menggigit ataupun menyerang, karena ini sudah benar-benar lama banget. Nah, ini ya nama ular ini namanya si rawing.
sirawing. Jadi ular ini adalah ular ular tidak berbisa, pengontrol populasi tikus ya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Nih teman-teman, sudah pagi dan nanti kita ada beberapa lagi acara. Aduh, nikmat banget pokoknya pagi-pagi sudah dengerin akustika nih, sambil menikmati suasana alam yang ada di sekitar kita nih teman-teman. Nikmat pokoknya mah. Jadi nanti kita ada lagi beberapa acara teman-teman, kita tunggu sampai beres. Setelah itu kita pulang teman-teman. Orang boleh. Oke, sebelum kita mulai, silahkan diskusi dulu nama pokoknya. Terserah. Apa ini? Jempol kacepet katanya. Waduh, makanya gitu. Apa ini? Orang bedul. Orang bedul katanya. Pondok deh ularnya. Banyak. Oke, untuk kepentingan proses saya dibuka, tapi tidak dengan senang ya. Kita langsung. Pakai bilir. Nah, ini untuk pindah tadi. Untuk ayo panjangin terus sampai sana. Sampaian itu. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change. All the squad here to play and I've got some things to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never catch face. I won't stop till I hear him say. Tepuk tangan atas kehadirannya.